Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan berdasarkan SDGs 14, kehidupan di bawah laut. Anak-anak, pernah nggak kalian bayangin kalau laut di dunia ini rusak atau penuh dengan sampah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan laut dengan lebih baik. Materi ini juga berhubungan dengan SDGs 14, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan tentang kehidupan di bawah laut. Artinya, kita akan bahas bagaimana menjaga laut agar tetap sehat, bermanfaat, dan bisa dinikmati sampai generasi cucu kita nanti. Setelah belajar hari ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan kenapa menjaga dan memanfaatkan laut itu penting. Dan kalian juga bisa menganalisis masalah-masalah yang terjadi di laut dan menghubungkan kondisi laut dengan SDGs 14 serta mencari solusi nyatanya. Jadi kalian bukan cuma belajar teori, tapi juga berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk bantu jaga laut. Apa saja sumber daya kelautan? Laut punya banyak harta karun loh. Kita sebut itu sebagai sumber daya kelautan. Yakni ada dua jenis. Yang pertama terbarukan. Artinya bisa diperbarui dan digunakan berkali-kali. Contohnya ikan, rumput laut, dan angin laut. Adapun sumber daya tidak terbarukan yaitu kalau habis gak bisa balik lagi. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan pasir laut. Nah, kalian tahu kan kenapa ini penting? Kalau kita boros dan sembarangan ngambil sumber daya laut, bisa-bisa anak cucu kita nanti nggak kebagian ya. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu biota laut. Biota laut merupakan semua makhluk hidup yang tinggal di laut, yakni ada 4 kelompok besar. Yang pertama terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan rumah bagi banyak hewan laut kecil. Yang kedua yaitu ikan. Ikan ini sebagai sumber makanan kita dan ekonomi kita. Seperti halnya yang sudah pernah kita rasakan atau yang pernah kita nikmati, ikan sebagai sumber makanan dan sumber kesehatan kita. Contohnya, ikan sebagai sumber protein kita untuk pembentukan massa otot dan sumber omega 3. Sedangkan dalam hal ekonominya, ikan dijual di pasaran. Seperti yang kita ketahui ya, ada banyak sekali jenis ikan laut yang dipasarkan. Yang ketiga yaitu invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata ini contohnya yaitu ubur-ubur, kerang, cumi, dan masih banyak lagi. Mama laut. Yang keempat yaitu mamalia laut. Mamalia laut ini contohnya paus, lumba-lumba, duyung. Mamalia ini hewan yang bisa bernapas dengan paru-paru. Jika habitat mereka rusak, maka ekosistem laut juga terganggu. Maka dari itu kita penting sekali untuk menjaga biota laut agar bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan generasi kita selanjutnya. Mengapa harus dikelola secara berkelanjutan? Pengelolaan berkelanjutan artinya memanfaatkan laut tanpa merusaknya agar tetap bisa digunakan oleh generasi selanjutnya. Laut memiliki banyak fungsi, seperti halnya menghasilkan oksigen dari fitoplankton di laut yang menghasilkan kurang dari 50% oksigen di bumi. Selain itu, menjaga laut juga
seperti kita menjaga keanekaragaman hayati di laut, dan kita bisa memanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi, seperti halnya ikan, garam, wisata bahari, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, penting juga menjaga laut secara berkelanjutan karena bisa mengatur iklim global. Kalau tidak dijaga, semua manfaat ini bisa hilang ya. Selanjutnya yaitu isu laut. Isu laut ini terbagi menjadi tiga. Ada isu laut lokal, nasional, dan global. Contoh masalah yang terjadi sekarang pada isu laut lokal yaitu limbah rumah tangga. Seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali limbah rumah tangga dari sampah dapur, sampah sampah lainnya yang dibuang ke sungai atau ke laut, yang menyebabkan nelayan kehilangan ikan karena laut tercemar. Selanjutnya yaitu isu nasional. Indonesia jadi penyumbang sampah laut kedua di dunia. Dan selanjutnya, isu laut global. Di Samudra Pasifik ada pulau sampah plastik seluas 3 kali negara Prancis loh. Semua ini menunjukkan bahwa masalah laut itu saling terhubung antar negara. Oleh karena itu, jika kita membiarkan atau kita melakukan membuang sampah ke laut, itu akan merusak ekosistem laut dan merusak keanekaragaman hayati di laut. Masalah laut saat ini. Masalah utama yang merusak laut yakni overfishing. Overfishing ini merupakan ikan ditangkap melebihi kemampuan reproduksinya. Selanjutnya, tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini dapat mencemari air dan meracuni makhluk laut. Selanjutnya yaitu penambangan di laut. Penambangan di laut ini dapat merusak dasar laut dan habitat ikan-ikan yang berada di laut. Selanjutnya juga bisa merusak terumbu karang akibat dari limbah dan pemanasan global. Semua ini membuat laut kehilangan keseimbangan ekosistemnya. Setelah mengetahui solusi-solusi kecil yang berdampak besar bagi laut, Ibu harap anak-anak bisa ambil bagian dalam kampanye SDGs 14 ini ya. Misalnya, kurangi plastik sekali pakai di sekolah. Misalnya, anak-anak menggunakan tumbler atau botol minum dari rumah, kemudian tidak membeli botol minum yang berkemasan plastik di warung-warung. Selanjutnya, anak-anak Ibu harap bisa membuat poster, video, atau kampanye online dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan peduli laut. Ajak keluarga dan teman untuk lebih peduli terhadap sampah laut yang dimulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dari sekarang, dan bisa bermanfaat dari sekarang dan untuk generasi kita selanjutnya. Laut bukan hanya milik kita sekarang, tapi milik generasi masa depan juga. Kalau kita ingin masa depan tetap indah, laut harus kita jaga dari sekarang. SDGs 14 mengajak semua orang, baik pelajar, guru, nelayan, masyarakat, hingga pemerintah, untuk bersama-sama menjaga laut agar tetap menjadi sumber kehidupan yang lestari. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.